de deur in huis vallen. Jij mag spelen voor Indonesië, of het zou kunnen. Het zou kunnen, ja. Ja. Ik ben nu bezig. Ik ben in proces, zo zeggen ze dat. Ja. Ik heb een paspoort, zijn we nu mee bezig. 3 nama, 1 misi. Naturalisasi gila-gilaan demi timnas. Siapa paling siap? Aan het einde van het seizoen heb ik gezegd van dan, weet je, dan maak ik een keuze of hoe dan ook. Ik denk dat jullie het ook wel mee hebben gekregen over Indonesië en zo, dus. Maar ja, weet je, ik wil gewoon nu niet een keuze gaan maken of iets. Ik moet gewoon fit blijven, dat is het belangrijkste. Saya nggak bisa komen sebelum ya, kalau dari pengamat, dari sosial media lebih ahli ya silahkan. Tapi kami di PSSI kita menjaga. Pak, kalau Kita tentu mencek talent pool itu kita melihat sesuai dengan kebutuhan tim dan komitmen yang tadi saya sampaikan. Ya. Kita bisa saksikan di U17 kita, ya. Kalau dibilang pemain naturalisasi, Matthew Becker bukan pemain naturalisasi, dia punya paspor, ya. Ibunya orang Indonesia atau orang Australia. Lalu di U20 kemarin ada 1 James Redden, ya. Tapi kalau kita dilihat di bawahnya yang sudah lewat umur U17 itu ada Jatin, itu kan bapaknya Brazil, ibunya Indonesia, masih punya paspor, ya. Kita lihat sesuai dengan talent pool. Proyek naturalisasi pemain keturunan kembali mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Kali ini, 3 nama muda dari Belanda mencuri perhatian, Mauro Ziltra, Miliano Jonathan, dan Tich Dallinga. Ketiganya disebut-sebut tengah dalam proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Tapi pertanyaannya, siapa yang paling siap secara mental, teknis, dan administratif? Mauro Ziltra, bek tangguh kelahiran 2004, dikenal dengan gaya bermain agresif dan disiplin tinggi. Ia disebut sebagai calon pengganti jangka panjang untuk posisi bek tengah timnas. Miliano Jonathan, winger eksplosif yang bermain untuk Vitesse, punya kecepatan dan kreativitas yang bisa jadi senjata baru di lini serang Garuda. Tich Dallinga, striker tajam milik Toulouse FC, adalah nama paling senior di antara ketiganya. Dengan pengalaman di Ligue 1 dan kompetisi Eropa, Dallinga bisa jadi jawaban atas krisis striker timnas. Menurut sumber internal PSSI, ketiga pemain sudah menunjukkan minat kuat untuk berganti kewarganegaraan. Namun, proses naturalisasi bukan sekedar tanda tangan dokumen. Ada serangkaian tahapan yang harus dilalui. 1. Verifikasi dokumen keturunan. 2. Pernyataan resmi kesediaan berganti kewarganegaraan. 3. Persetujuan dari Kemenkumham dan DPR. 4. Adaptasi budaya dan komitmen jangka panjang. Miliano dan Mauro disebut sudah berada dalam tahap awal, sementara Dallinga masih tahap penjajakan. Namun, rumor menyebutkan bahwa Dallinga telah melakukan komunikasi intens dengan pihak federasi. Jika bicara kesiapan teknis, Dallinga jelas unggul. Pengalaman bermain di level tertinggi membuatnya langsung bisa nyetel dengan skema Sintayong. Tapi Mauro dan Miliano punya keunggulan usia, mereka bisa jadi investasi jangka panjang. Secara mental, Miliano disebut paling antusias, ia bahkan sudah mulai belajar bahasa Indonesia dan mengikuti perkembangan timnas lewat media sosial. Langkah PSSI ini bukan sekedar mendatangkan pemain asing, ia bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun timnas yang kompetitif di level Asia. Dengan kombinasi pemain lokal dan keturunan, Indonesia berharap bisa lolos ke Piala Asia dan bahkan bermimpi ke Piala Dunia. 3 nama, 1 misi besar. Naturalisasi bukan hanya soal paspor, tapi soal hati, komitmen, dan mimpi bersama. Mauro, Miliano, dan Tich, siapapun yang paling siap, satu hal pasti, Garuda sedang bersiap terbang lebih tinggi.